Anak-anak sekalian, mari kita semua membaca dan merenungkan firman yang merupakan kenikmatan tiada tara. Pasti bukan karena terpaksa ya, Pak. Benar sekali, Tuhan gak pernah memaksa kita untuk percaya padanya. Tapi setelah manusia dipenuhi cinta Allah, maka otomatis ingin tahu apa yang disukai Tuhan. Jadi, mari kita mengenal lebih lanjut hal-hal yang Tuhan ingin manusia ketahui. Hari ini tentang Halo adik-adik, yuk kita berdoa. Kita akan belajar dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-9. Kita mohon berkat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan boleh kembali belajar akan firman Tuhan. Tolonglah kami, berilah pengertian kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh menyadari dan menikmati dan mengerti kasih Tuhan yang begitu limpah di dalam kehidupan kami, yang Engkau nyatakan di dalam Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Engkau memberkati perenungan firman Tuhan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, ingat enggak bahwa sebelum menjadi raja, Daud itu mengalami banyak kesulitan. Ingat? Ya. Daud sebelum menjadi raja selalu dikejar-kejar oleh Saul. Kemanapun Daud itu sembunyi, adik-adik, kok ya Saul itu selalu tahu dan selalu mengirimkan orang untuk menangkap dan membunuh Daud. Kenapa kok demikian? Karena Saul itu tidak mau disaingi. Saul tahu persis bahwa Daud telah diurapi untuk menjadi raja dan menggantikan Saul. Dia tidak mau adik-adik. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, Daud selalu dapat lolos dari tangannya Saul. Tetapi ada anak Saul yang berpihak kepada Daud. Bahkan dia bersahabat dengan Daud. Namanya adalah Yonatan. Kalau kita kembali membaca dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-20 adik-adik, di sana Daud dan Yonatan ini saling bersumpah. Yonatan meminta agar ketika Daud menjadi raja tidak melupakan nama Yonatan dan memelihara keturunan Yonatan di antara keturunan Daud. Adik-adik, sekarang Daud sudah menjadi raja yang berkuasa. Apakah kemudian Daud melupakan sumpahnya itu? Oh, ternyata tidak adik-adik. Bahkan Daud bertanya kepada orang-orangnya, masih adakah yang tinggal di antara keluarga Saul? Aku akan menunjukkan kasihku oleh karena Yonatan. Nah, berarti Daud mengingat janjinya kepada Yonatan. Kemudian orang-orangnya menjawab Daud, Tuanku Raja, ada seorang bernama Ziba. Dialah yang mengurusi ladang-ladang Saul selama ini. Karena memang dialah pelayan Saul, Tuanku Raja. Mungkin Tuanku Raja bisa bertanya kepada Ziba. Maka Daud memanggil Ziba. Ketika Ziba datang, Daud bertanya kepadanya, Ziba, masih adakah orang-orang yang tinggal di antara keluarga Saul? Aku akan menunjukkan kasih Tuhan kepadanya. Ziba menjawab, ya Tuanku Raja, ada anak laki-laki Yonatan. Dia bernama Mephiboset, seorang anak laki-laki yang cacat kakinya, Tuanku Raja. Dia tinggal di Lodebar bersama dengan Makir bin Amiel. Itulah anak Yonatan, Tuanku Raja. Kalau begitu, panggillah dia. Akhirnya Mephiboset dipanggil oleh Raja Daud dan Mephiboset pun memenuhi panggilan Daud. Dia menuju istananya Daud. Ketika sampai di istananya Daud, Mephiboset ini sangat ketakutan karena melihat begitu megah istananya Daud. Dan sekarang Daud telah menjadi raja yang begitu berkuasa di
Israel. Dia sadar bahwa dia adalah keturunan dari Saul yang dulu mengejar-ngejar Daud, ingin membunuhnya. Dia takut sekali apa yang akan dilakukan Daud kepadanya. Adik-adik, Daud tahu persis apa yang dipikirkan oleh Mephiboset. Makanya dengan lembut Daud berkata kepada Mephiboset, "Mephiboset, janganlah kamu takut. Aku akan mengembalikan semua ladang yang menjadi milik Saul kakekmu. Dan kamu Mephiboset harus selalu makan sehidangan dengan aku senantiasa." Wah, itu sangat melegakan hati Mephiboset. Makanya kemudian Mephiboset berkata kepada Raja Daud, "Terima kasih Tuanku Raja. Siapakah hamba ini sehingga engkau memperhatikan anjing mati sepertiku?" Hah? Kok anjing mati? Apa maksudnya? Karena Mephiboset sadar betul bahwa dia adalah orang yang layak dihukum mati. Tetapi sekarang mendapatkan kasih karunia dari Daud. Dia mendapatkan kehormatan dari Daud. Dia berterima kasih sekali kepada Daud. Adik-adik, dari cerita ini kita dapat melihat bahwa keluarga Saul masih mendapatkan anugerah Tuhan sehingga keluarga Saul tidak terhapus di antara orang-orang Israel. Bahkan Mephiboset ini adik-adik mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Mikha. Jadi Tuhan menetapkan milik pusaka dari Saul ini untuk tetap berada di antara orang-orang Israel. Hal lain kita belajar adik-adik. Kalau tadi dikatakan Daud berjanji kepada Yonatan bahwa dia akan memelihara keturunannya. Nah, janji-janjinya Daud itu ternyata bisa ditepati oleh Daud adik-adik. Kalau janjinya manusia saja bisa ditepati, bagaimana kalau Tuhan yang berjanji adik-adik? Wah, pasti janji Tuhan tuh akan digenapi oleh Tuhan. Janji-janji Tuhan itu menjadi dasar yang kokoh, menjadi angkur yang teguh bagi iman anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan. Adik-adik, di dalam ayat yang keempat dari 2 Samuel pasal yang ke-9 tadi, Daud mengatakan, "Aku akan menunjukkan kasih Tuhan kepadanya." Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus yang adalah anak Allah yang turun ke dalam dunia pasti akan lebih menyatakan kasih Tuhan kepada umat pilihannya. Buktinya adalah kita yang orang-orang berdosa yang menjadi musuh Allah ditebus, diperdamaikan dengan Tuhan sehingga kita mendapatkan kelimpahan kasih Tuhan. Adik-adik, kalau janji manusia saja bisa ditepati, apalagi kalau Tuhan yang berjanji. Oleh karena itulah kita harus senantiasa hidup berdasarkan janji-janji Tuhan yang ternyata di dalam firman-Nya. Di dalam firman Tuhan kita akan mendapatkan dasar yang teguh. Kita akan mendapatkan angkur yang kokoh. Mendapatkan janji yang setia bahwa Tuhan akan pelihara kita. Bagian kita adalah setia dan taat kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau berkenan menyatakan janji-janji Tuhan melalui firman-Mu di dalam Alkitab. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang besar kami boleh mengenal janji-janji-Mu itu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh senantiasa hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami menjadi hidup yang mengagungkan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Apa yang terjadi menggenapi apa yang terjadi di rumah ayahnya puluhan tahun lalu ketika Samuel mengurapi dia sebagai raja. Memang firman Tuhan selalu tergenapi.
Jadi, jika perjanjian antara dua manusia saja dapat ditepati, betapa lebih besar kesetiaan Kristus terhadap perjanjiannya dengan setiap orang kepunyaannya, termasuk dengan Berham dan sahabat BDKA. Mari kita mempersiapkan diri dengan membaca dari 2 Samuel pasal 10 sampai pasal 11 ayat 1. Salam!